بالقرآن سأمضي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Miftah Rozik dalam channel yang insya Allah akan membahas seputar Al-Quran dan Tajwid. Jangan lupa subscribe, like, share, and komen ya teman-teman. Part 3, Isti'adah dan Basmalah. Apa sih pengertian isti'adah? Isti'adah menurut bahasa adalah al-iltija'u wal-i'tisamu wat-tahassunu, yang berarti memohon perlindungan, pemeliharaan, dan penjagaan. Sedangkan isti'adah menurut istilah adalah lafdun maksudun bihi i'tisamul qari waltija'uhu billahi ta'ala anisyarri syaiton, yang berarti lafadz yang dimaksudkan seseorang qari untuk memohon pemeliharaan dan perlindungan Allah Ta'ala dari kejahatan syaitan. Adapun lafadz isti'adah yang dimaksud di sini ialah lafadz a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang berarti aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang kedua, bagaimana sih hukum membaca isti'adah? Sunnah membaca ta'awud atau isti'adah pada saat qori memulai membaca Al-Quran, baik qori memulai membaca dari permulaan surat ataupun dari pertengahan surat, bagian mana saja dan dari ayat berapapun. Bahkan cukup membaca ta'awud satu kali, yaitu pada permulaannya saja. Bila dalam sekali membaca ta'awud atau isti'adah tersebut, qori langsung menghatamkan bacaan Al-Quran tanpa terputus-putus. Kedua, apa sih pengertian basmalah dan bagaimana hukum membacanya? Basmalah adalah lafadz yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hukum membaca basmalah itu ada 4, yaitu yang pertama wajib membaca basmalah pada permulaan surat Al-Fatihah, sebab basmalah termasuk satu ayat dari surat Al-Fatihah. Yang kedua, sunnah membaca basmalah pada semua awal surat selain surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah. Kenapa? Karena membaca basmalah pada awal surat Al-Fatihah itu tadi hukumnya wajib, dan membaca basmalah pada awal surat At-Taubah ini nanti masuknya ke hukum yang terakhir, yaitu haram, karena basmalah ayat kasih sayang, sedangkan surat At-Taubah isi di dalamnya itu mengenai tentang peperangan. Yang ketiga, jaiz atau boleh membaca basmalah pada pertengahan surat, akan tetapi membaca basmalah adalah lebih utama, kecuali pada pertengahan surat At-Taubah. Karena apa? Karena Imam Ibnu Hajar berpendapat bahwasanya hukum membaca basmalah pada pertengahan surat At-Taubah itu hukumnya makruh. Yang keempat atau yang terakhir, haram membaca basmalah pada permulaan surat At-Taubah, sebab Nabi Muhammad SAW tidak membacanya, dan juga pada seluruh mushaf sahabat Utsman tidak mencantumkan basmalah pada awal surat At-Taubah. Sekali lagi, karena basmalah adalah ayat rahmah kasih sayang, sedangkan surat At-Taubah di dalamnya berisi tentang peperangan. بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض.